Sholat yang wajib plus sholat sunnah, bagus-bagus, luar biasa. Puasa wajib, pakai puasa sunnah, ya bagus saja. Sudah haji wajib, mau pakai haji yang selanjutnya, yang sunnah itu juga boleh saja. Tetapi perhatian kepada kaum du'afa ini memiliki satu bentuk ibadah yang luar biasa, indallah tabaraka wa ta'ala. Ganjarannya luar biasa. Al-Quran jelas menyebutkan, Ustaz, ambatat sab'a sanabil, itu menumbuhkan 7 cabang. 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habba, dan setiap cabangnya ada 100 buah. 100 kali 7, 700. Bang yang mana? Yang mau memberikan bunga sampai 700%? Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Jumpa lagi dalam podcast yang disajikan oleh Dana Musatafin dengan tema Peduli Du'afa, dan bersama kita telah hadir narasumber kita Al-Ustadz Al-Habib Hasan Al-Idrus. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kaifalukum? Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga sehat selalu Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Ustadz, tema kita kali ini adalah tentang peduli kepada kaum lemah dari segi materi atau dalam ekonomi. Ada satu hal yang ingin kami dengar penjelasan dari antum mengenai peduli terhadap kaum du'afa ini, dan saya kira itu telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sejarah, mulai dari awal sebelum diutus beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat perhatian, merasa terpanggil untuk membantu kaum du'afa, termasuk pamannya beliau sendiri yang menghadapi masalah ekonomi, Abu Thalib, sehingga Rasulullah mengadopsi Imam Ali. Juga Rasulullah sangat dekat dengan kaum du'afa. Terbukti di waktu hijrah ke Madinah, beliau datangi pertama kali rumah Abu Ayyub Al-Ansari, dan beliau seorang sahabat yang dhaif, lemah dalam ekonomi, miskin, orang yang membutuhkan. Menurut antum dalam agama, bagaimana peran atau pentingnya peduli kepada du'afa ini, Ustaz? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Ilyas. Ini tentang kepedulian kepada du'afa, ya. Memang harus dirawat betul-betul. Antum pernah mengatakan juga bahwa Nabi Ibrahim itu, Nabi Ibrahim yang sudah membangun kiblat kaum muslimin, satu prestasi luar biasa. Allah perintah membangun kiblat. Tapi Allah pertanyakan lagi, malaikat pertanyakan lagi tentang bagaimana itu ada orang tidak punya baju. Udahkah dikasih busana? Itu ada tetanggamu lapar, sudahkah dibikin kenyang? Jadi memang begitu juga dengan cerita-cerita Nabi yang lain, ya. Di mana mesti aku temui engkau, ya Allah? Indal munkasirati qulubuhum. Di tengah-tengah mereka yang hatinya hancur, di tengah mereka yang hatinya banyak problem. Jadi memang harus dirawat ini. Karena ada orang dengan uang pas-pasan, dia masih tetap memberikan perhatian kepada du'afa. Padahal gajinya kecil. Artinya dia muafak, Ustaz. Dia merawat, dia minta sama Allah, dia doa sama Allah, dia bersimpu di hadapan Allah, dia mohon, Allah kasih. Walaupun uangnya kecil dalam pandangan manusia, tapi dia melakukan satu amal besar, yaitu dia perhatian pada du'afa. Di sisi yang lain kita saksikan ada orang secara finansial cukup, gaji besar, tabungan numpuk, di rumahnya ada rupiah, ada euro, ada dolar, dan lain-lain. Tetapi karena tidak dirawat ini amal luar biasa, akhirnya dia tidak memberikan perhatian kepada kaum du'afa. Padahal kalau saja dia mau merenung nih, saudara-saudara kita yang kaya raya,
yang kebetulan bernasib bagus secara ekonomi, secara Iya. materi ini, maka dia akan tahu betapa keselamatan dia di akhirat, Iya. gitu. Mm. Tergantung dari infak yang dia berikan. Iya. Perhatian dia kepada kaum du'afa. Nah, karena itu sebagaimana pohon perlu Iya. dirawat. Pohon perlu kepada air yang cukup, pupuk yang cukup, tanah yang subur, sinar matahari yang cukup. Iya. Maka perhatian kepada kaum du'afa Iya. yang merupakan jembatan yang menghubungkan kita dengan kebahagiaan di negeri akhirat, Iya. maka mestinya dia lebih rawat, lebih dari sekedar tanaman di halaman dia. Iya. Tanaman, pohon-pohon di halaman rumahnya dirawat. Nah, ini hati, taman hati sanubari, Iya. agar menjadi hati yang dicintai Allah, dicintai malaikat. Iya. Dia mesti sering-sering membaca orang-orang yang begitu perhatiannya kepada du'afa luar biasa. Iya. Kita saksikan misalnya ada kisah tentang orang minta sedikit makanan kepada Imam Hasan. Iya. Itu Mm. buat apa? Buat berikan kepada orang di jalan itu. Iya. Dia tidak tahu bahwa itu adalah Amirul Mukminin yang memiliki perhatian luar biasa kepada kaum Iya. du'afa. Iya kan? Jadi perhatian memanglah mundar-mandir pergi haji boleh saja. Iya. Sholat yang wajib plus sholat sunnah bagus-bagus luar biasa. Tiap tahun Puasa haji. wajib pakai puasa sunnah ya bagus saja. Iya. Sudah haji wajib mau pakai haji yang selanjutnya yang sunnah itu juga boleh saja. Tetapi perhatian kepada kaum du'afa ini memiliki satu bentuk ibadah yang luar biasa indallah tabaraka wa ta'ala. Iya. Ganjarannya luar biasa. Al-Quran jelas menyebutkan, Ustaz. Jadi ini saudara-saudara kita ini lewat Dana Mustatafin kita ingin ketuk. Yaitu apa? Pertama, lihat ini ayat Al-Quran. Iya. Alladzina yunfiquna fi sabilillah. Itu Iya. yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kamatsali habbah. Seperti satu biji-bijian. Iya. Itu satu bibit. Nah, satu ya. Satu bijian ambatat sab'a sanabil. Itu menumbuhkan 7 cabang. 7 cabang. Wa fi kulli sumbalatin mi'atu habbah. Dan setiap cabangnya ada 100 buah. 100 kali 7, 700. Bang yang mana? Iya. Yang mau memberikan bunga sampai 700%? Nggak ada. Keutamaan. Iya, itu luar biasa Benar. orang yang memberikan kepedulian kepada kaum du'afa. Dia mendapatkan ganjaran dari Allah SWT 700 kali lipat. Wallahu yudhaifu liman yasha. Jadi ini ayat. Masa kita tidak terdorong dengan ayat ini? Ini jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Jual beli dengan Allah. Negosiasinya dengan Allah. Ini Allah yang membalas. Yang kedua, kita dekati teladan-teladan utama, kita baca sejarahnya, kita gali supaya kita memiliki itu semuanya. Karena apa? Muslimin mana saja mengutip tentang masalah ini. Yaitu apa? Yaitu bahwa dunia adalah mazra'ah. Dunia adalah ladang. Iya. Itu dunia adalah mazra'ah. Iya, Ustaz. Dan dia akan lihat ini ladangnya dia tergantung yang dia tanam di dunia. Dan dia akan lihat nanti di akhirat tanaman yang paling berbuah lebat, akarnya kuat, rindang buahnya adalah tanaman memperhatikan kaum du'afa. Ini amal para nabi. Nah, kita lihat, kita punya contoh cucu Nabi Imam Sajjad. Begitu meninggal baru orang tahu. Pundak hitam. Karena memanggul. Karena manggul beras, gandum, gula dan lain sebagainya. Datang ke orang-orang du'afa. Orang du'afa kaget lihat bangun subuh. Dari mana nih? Bukan sekali 2 kali, Ustaz. Iya. Karena apa? Karena orang suci sangat tahu bahwa mereka ingin bikin senang Allah. Iya. Di saat yang sama bikin senang kaum du'afa. Dan bikin senang malaikat yang catat amal dia. Iya. Sholat, puasa, dan lain-lain bikin senang.
tapi yang paling bikin senang adalah perhatian kepada du'afa. Lewat ini kita rawat insya Allah. Iya, Ustaz. Benar tidak yang saya pikir ini, bahwasannya ketika orang-orang tidak mampu itu menjauhi agama, itu karena juga kesalahan dari saudara-saudara mereka sendiri yang tidak punya rasa peduli kepada mereka yang lemah ini, Ustaz. Barakallahu fikum. Ustadz Ilyas, pertanyaan bagi saya ini mendatangkan satu luar biasa ya. Iya Ustaz. Perhatian itu kepada kaum du'afa bukan mengenyangkan saja sudah luar biasa. Memberikan beasiswa itu luar biasa. Kepedulian itu luar biasa. Dan lebih lagi bisa mendekatkan mereka kepada agama. Tapi di sisi yang lain, yang satu, kita juga suka dengar dari ulama-ulama kita. Bahwa ketika jurang antara kaum du'afa dan agnia makin jauh, makin renggang, makin lebar, maka si kaum agnia, kaum mampu, makin jauh dari agama karena kurang perhatian kepada kaum du'afa. Dan kaum du'afa juga bisa-bisa menyebabkan mereka marah. Bahkan ada satu riwayat yang maaf nih pemirsa nih, sampai ada satu hari di mana kalau sudah jurang semakin makin renggang itu ya, kata orang miskin, orang kaya datang, orang kaya mereka kemudian katanya mau menyerahkan hartanya, lalu orang miskin bilang, "Enggak, hari ini bukan harta yang kami perlu. Kemarin-kemarin berbulan-bulan, bertahun-tahun kalian lupakan kami. Kami sampai kelaparan, kami sampai anak berhenti sekolah, kami sampai ada keluarga meninggal karena nggak bisa berobat. Betul, umur di tangan Allah. Tapi kalian nggak ada perhatian. Hari ini kami tidak butuh harta kalian. Hari ini kami mau melawan kalian. Kami ingin menghancurkan kalian." Ini kan berdampak sosial yang sangat buruk. Di mana keharmonisan nggak tercipta lagi. Karena apa? Karena tidak ada perhatian kepada kaum du'afa. Jadi mengerikan. Tidak adanya perhatian kepada kaum du'afa bukan hanya menciptakan satu jurang yang makin lebar, tapi di ujung sana ada satu yang sangat mengerikan, di mana muncul dendam, sakit hati, marah. Itulah yang kadang-kadang berakhir, kan kita suka baca, belajar dari sejarah. Adanya kelompok borjuis yang kemudian dihancurkan rumahnya, istananya oleh kelompok disebut itu ada kaum yang sebutlah kaum proletar, kaum miskin, kaum papa. Ini perlu perhatian, karena itu Islam sangat menaruh perhatian bagaimana merawat kaum du'afa. Ma tuqaddimuna li anfusikum tajiduhu indallah. Apa yang kalian persembahkan, kalian akan dapati pahalanya di sisi Allah. Tadi ayat 700 kali lipat. Dan lagi banyak lagi, secara sosial nanti akan muncul keharmonisan di antara kaum mampu dan kaum yang tidak mampu. Insya Allah. Sampai pada kecenderungan mereka itu beralih pada kelompok lain, yang lain agama. Karena mereka begitu baik, punya rasa kepedulian, membantu kaum lemah yang muslim. Sehingga kita kan dengar hadis gini, Ustaz ya. Kadal fakru an yakuna kufran. Iya. Kaum lemah yang muslim ini sehingga menyimpang dari agamanya, bahkan cenderung pada keyakinan agama lain misalnya, Ustaz. Iya, betul. Kepercayaan lain. Betul, Ustaz Ilyas. Jadi memang kita juga tahu lah ya. Ada orang du'afa yang bisa membina diri. Dia termasuk du'afa. Dia termasuk mustadafin. Dia termasuk du'afa dalam pengertian umum. Tetapi ya ada di antara mereka yang bisa merawat diri, membina diri, menggenahkan diri, ada. Tapi kan banyak juga yang karena problem ekonomi terancam dengan gambaran hadis tadi.
Iya. Kefakiran demi kefakiran, hari-harinya adalah kesusahan, hari-harinya adalah lapar, hari-harinya adalah problem, hari-harinya adalah sumpek, hari-harinya adalah stres. Lihat anak belum bayar sekolah, lihat anak sakit, yang satu belum makan. Ini an yakun kufr, bisa-bisa dia menjadi kafir. Dan ini bukan cerita, ini sudah fakta di mana-mana ada. Oh, iya. Dan kalau ini terjadi, orang kaya disalahkan. Karena orang kaya itu Nabi Muhammad mewakilkan kepada mereka untuk merawat kaum du'afa. Jadi kalau sampai terjadi makin jauh, waliyadzubillah, kita berlindung pada Allah, sampai-sampai sebagian orang du'afa jadi tersesat, jadi marah, tidak cerdas, jadi bahkan ada yang pindah agama, maka fala talumanna, hai orang kaya, illa nafsak. Jangan kalian salahkan yang lain, sumbangan terbesar dampak itu ada pada kalian, karena tidak ada perhatian dari orang kaya, tidak ada perhatian orang yang mampu. Saya pikir memang udah waktunya ya kita ini, marilah kita sama-sama kita rawat ini. Di negeri kita ini lahan luar biasa, lahan. Kita ingin ingatkan lagi itu, lahan luar biasa. Jangan sampai nanti udah di detik-detik kematian kita, malaikat udah mau cabut nyawa, malaikat tunggu dulu. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhan, tolong tunda sebentaran. Mau sedekah sekarang. Udah terlambat. Ketika segala-galanya telah menjadi terlambat. Ketika segala-galanya hanya telah meninggal, telah menjadi sekedar cerita. Oh, seandainya, ya laitani, ya laitani. Oh, seandainya dulu kami begini. Penyesalan. Nah, karena itu marilah kita datangi. Sedekah macam-macam, Ustaz. Sedekah harta, sedekah senyum, sedekah kata-kata yang baik, sedekah yang membuat hati jadi optimis, itu bisa kita lakukan insya Allah. Iya, terakhir, poin terakhir mengenai bagaimana menurut antum atau tips atau cara menumbuhkan rasa peduli dan merawatnya kepada kaum du'afa ini. Kepedulian ini harus ditumbuhkan lagi dan dirawat terus agar tidak hilang dari dalam diri kita. Iya, Ustaz. Kita mesti rawat betul-betul. Barangkali ini cerita ini bisa mengetuk hati kita dan hati orang-orang kaya insya Allah yang lain. Kita juga pengurus di DM nih juga bukan sekedar terima amanat itu, kita juga sedekah juga, infak juga dan lain sebagainya. Ada orang, Ustaz, hidup sederhana. Tapi setiap dia dapat rezeki, dia langsung keluarin 20%. Ini cerita luar biasa. Padahal, misalnya contoh lah, dia dapat duit 100.000. Langsung dikeluarin 20.000. Dia dapat 1 juta, langsung dikeluarkan 200.000. Dia dapat 10 juta, langsung dikeluarkan 2 juta. Ada orang seperti itu. Ada. Sementara di saat yang sama, ada orang yang karena nggak paham ayat tadi, nggak paham janji Allah, nggak paham ancaman hari kiamat nanti, nggak paham tentang teladan-teladan utama Nabi dan keluarga Nabi dan sahabat Nabi, maka akhirnya berapa saya mesti keluarin? 2,5%. Waduh, banyak betul. Baru 2,5% aja udah banyak. Ya kan? Berapa saya mesti keluarin? 5%. Wah, banyak betul. Saya kan capek, keluar keringat. Saya kan jalan pagi, saya kan macet, saya kan ini. Padahal, kalaupun dia keluarkan 20%, dia masih punya 80%, Ustaz. Dia bisa gunakan tuh 80%. Allah cuma minta 20%. Kalimat Allah minta, bukan Allah butuh. Ya kan? Maksudnya Allah lagi mau ngetes saja. 20%. Akhriju, keluarkan. Khamis, keluarkan 20%. Itu kecil. Teladan kita Sayyidah Khadijah, istri Nabi. Berapa ya Rasulullah engkau perlu? Khadijah, istriku, ini pengikutku butuh uang sekian. Ambil ya Rasulullah. Ambil. Butuh berapa lagi ya Rasulullah? Aku butuh sekian persen, 20%. Ambil ya Rasulullah. Di jalan Allah, ambil. Nanti minggu depan masih kurang Khadijah. Masih butuh lagi. Berapa ya Rasulullah? Kelihatannya 50%. Ambil ya Rasulullah. Ini orang yang paham negosiasi dengan Allah. Ini orang yang paham seorang hamba yang ini adalah lahan kita untuk berkhidmat pada Allah. Allah senang sekali. Kira-kira begitu, Ustaz.
Ustadz, terima kasih banyak Ustadz atas penjelasan antum. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dapat kita amalkan insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Kita optimis Ustadz. Mudah-mudahan ke depan ini akan makin banyak lah muzaki, muhammis, kaum dermawan di negeri kita. Negeri kita terkenal dengan negeri gotong royong Ustadz. Ya kan? Nah, negeri gotong royong. Kita akan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ini peribahasa luar biasa di negeri kita. Ya kan? Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Artinya apa? Ini bangsa kita, satu bangsa, satu masyarakat di mana kepedulian sosial sudah cukup tinggi. Tinggal dirawat saja. Karena setan nggak berhenti menggoda. Ya kan? Kita harus menang lawan setan, kita harus menang lawan iblis, kita harus menjadi prajurit-prajurit Nabi Muhammad yang dermawan insyaallah. Insyaallah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian pemirsa yang dapat kami sajikan kepada pemirsa yang budiman. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.